Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan ke-10. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Raditu billahi robban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil Islam dinan. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini tentang cerita pendek. Bagaimana mengasah kreativitas dengan cerita pendek atau biasa kita kenal cerpen, ya. Ibu akan membagi menjadi empat shoot. Shoot yang pertama nanti Ibu akan membicarakan tentang definisi, pembedaan, dan ciri-ciri teks cerpen. Shoot kedua nanti akan membicarakan tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang ketiga, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Dan yang keempat, bagaimana cara menyusun cerita pendek berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya. Oke, kita mulai yang pertama sekarang. Apa itu cerita pendek? Apa itu cerpen? Banyak para ahli berpendapat. Ibu akan menyampaikan 3 ahli. Yang pertama dari teori pengkajian fiksi, yaitu Bapak Burhan Nurgiantoro, menjelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Jadi dari setengah jam, ada juga yang panjang cerpennya itu bisa sampai 2 jam. Itu menurut Bapak Burhan Nurgiantoro. Menurut H.B. Yasin, cerpen ini biasa dikenal dengan cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang ketiga, Bapak J.S. Badudu mengatakan bahwa cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus kepada satu peristiwa saja. Oke? Sudah? Ada berapa yang berpendapat? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dicatat ya. Oke. Kemudian pembedaan cerita pendek. Cerita pendek ini dibagi berdasarkan 2 hal. Jadi yang membedakannya yang pertama dari panjang pendeknya cerita, yang kedua berdasarkan tema atau isi cerpen tersebut. Oke. Kalau berdasarkan panjang pendek, cerpen ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut cerita sangat pendek, cerita panjangnya sedang, dan cerpen panjang. Jadi ada istilahnya short story, cerpen sangat pendek. Jadi cerita pendek sangat pendek. Kemudian ada middle short story atau cerpen panjangnya sedang. Yang ketiga, cerpen panjang atau long short story. Itu berdasarkan panjang pendek. Kalau berdasarkan tema dan isi, ini terbagi 3. Ada cerita pendek anak, ada cerita pendek remaja, dan ada cerita pendek keluarga. Oke. Tolong dicatat sekarang masuk ke dalam ciri-ciri cerita pendek. Tolong diingat ini ciri-cirinya apa saja. Ibu akan mengambil dari pengertian yang di awal tadi. Jadi yang pertama, cerita pendek itu ciri-cirinya panjang karangannya lebih kurang 10 halaman. Jadi itu paling banyaknya 10 halaman. Tidak boleh lebih dari 10 halaman. Kalau 1 halaman bagaimana?
bisa nanti masuk ke dalam cerita yang sangat pendek itu. Kemudian ciri yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Jadi hanya ada satu peristiwanya kalau di dalam cerpen itu. Misalnya peristiwa tentang perpisahan, peristiwa tentang pertemuan, peristiwa tentang pertikaian. Hanya ada satu peristiwanya. Kemudian ciri yang keempat, harus ada konflik. Tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Harus ada konflik. Karena konflik itu yang mengatur, yang membuat ceritanya bergerak, tuh, yang membuat adanya sebuah peristiwa, gitu. Ada konflik. Kalau peristiwanya satu, ya berarti konfliknya jangan banyak-banyak, gitu. Tidak sampai menyebabkan perubahan nasib pelaku. Misalnya dari nasibnya dari kecil, kemudian remajanya bagaimana, kemudian dewasanya gitu. Nah, kalau itu bukan cerpen namanya. Yang kelima, cirinya adalah perwatakan tokoh dituliskan secara singkat. Jadi ini ceritanya sederhana, oke? Kemudian yang berikutnya Ibu akan masuk tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Yang membangun atau yang membentuk sebuah cerita pendek, sebuah cerita itu ada dua unsur. Satu, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik, supaya mudah mengingatnya, Ibu menyebutkannya TAPLAS-G. TAPLASG. Apa itu T? Tema. Apa itu A? Yang kedua, alur. Kemudian penokohan. Kemudian latar. Yang kelima, amanat. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, G ini gaya bahasa. Bahasa yang digunakan, cara berbahasanya. Apa itu tema? Tema itu pokok permasalahan cerita, membicarakan tentang apa, isinya tentang apa, gitu. Apakah tentang keluarga, apakah temanya tentang persahabatan, apakah temanya tentang perjuangan, itu yang disebut tema. Kemudian alurnya apakah bergerak ke depan ataukah bergerak ke belakang atau maju mundur. Ini biasanya kalau cerpen karena ceritanya pendek, jadi biasanya banyaknya alurnya alur maju, ya. Kemudian yang ketiga, penokohan. Bagaimana tokoh itu diceritakan dalam cerita, ya. Apakah dia bertokoh baik, apakah penokohannya jahat, protagoniskah, antagoniskah, gitu ya. Itu masuk ke dalam penokohan. Kemudian latar ini menyangkut kepada waktu, tempat, dan suasana. Waktunya kapan, tempatnya di mana, suasananya seperti apa dalam cerita itu, ya. Terus yang keempat, amanat. Cerpen itu setelah selesai dibaca memberikan pesan apa, penulis itu ingin menyampaikan apa, gitu. Atau kalau yang membentuk unsur intrinsik berarti sebelum dibuat harus sudah menyiapkan, ini maksudnya mau menyampaikan apa saya menulis cerpen ini, mau memberikan pesan moral seperti apa, mau memberikan pesan sosial yang bagaimana,
mau memberikan nilai budaya seperti apa, itu masuknya di amanat gitu ya. Kemudian sudut pandang ini menentukan posisi pengarang di dalam cerita itu. Apakah pengarangnya masuk dalam cerita sebagai tokohnya, sentralnya, ataukah si pengarang itu hanya menceritakan orang lain gitu. Kalau pengarang masuk ke dalam cerita itu, maka kita biasa menyebutnya point of view atau sudut pandangnya orang pertama. Cirinya biasanya tokohnya aku, saya gitu. Tapi kalau pengarangnya menceritakan orang lain yang dia ceritakan, biasanya tokohnya menggunakan dia atau nama diri, nama orang gitu. Nah, ini dikenalnya dengan sudut pandang orang ketiga gitu ya. Nggak ada sudut pandang orang kedua, tidak ada. Jadi hanya ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Kalau orang pertama itu cirinya menggunakan aku, kalau orang ketiga biasanya dia atau nama orang ya. Gaya bahasa yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa ini bagaimana cara penyampaian dalam cerpen itu, bahasa yang digunakannya menggunakan bahasa apa? Apakah bahasanya terlalu rumit? Apakah bahasanya terlalu tinggi, terlalu bersifat ilmiah, ataukah bahasanya santai, bahasanya enak dibaca, mudah disampaikan, mudah dibaca? Nah, itu namanya gaya bahasa. Oke? Itu unsur pembentuk dari intrinsik. Sekarang yang kedua, unsur pembentuk dari ekstrinsik. Ini ada 3. Dari unsur bahasa, unsur nilai-nilai, dan unsur latar belakang pengarang. Ini yang akan mempengaruhi cerpen itu. Jadi unsur luar yang mempengaruhi terbentuknya unsur cerpen gitu ya. Oke. Ini untuk slide pertama. Nanti ada tugas yang ingin Ibu sampaikan dari penampilan pertama ini. Baik, tugas yang akan Ibu berikan untuk pertemuan kali ini, kalian harus membaca cerpen yang sudah kalian cari dari surat kabar. Setelah dibaca, tolong digunting. Cerpennya digunting, ditempel pada kertas folio. Kertas folionya jangan lupa di garis pinggir dengan ukuran 4-4-3-3. Setelah ditempel rapi, jangan bolak-balik, ditempel rapi. Kemudian tulis judulnya nanti, analisis unsur intrinsik cerpen. Judulnya ditulis di atasnya, itu covernya ya. Analisis unsur intrinsik cerpen. Kamu kasih gambar cerpennya, kemudian kamu tulis nama dan kelas, terus nama sekolah. Halaman berikutnya kamu tempel ceritanya yang rapi. Setelah itu baru kamu tulis analisisnya. Analisis 1, tema. Temanya tentang apa? Tulis. Berikutnya kamu tuliskan alur. Alur ceritanya bagaimana? Jangan lupa alur cerita itu dari mulai perkenalan, konfliknya seperti apa gitu ya. Tahap-tahap alur jangan dilupakan. Kemudian penokohan, siapa saja tokohnya, Amin kah, Hani kah, tuliskan namanya. Kemudian cirinya, kemudian wataknya dari tokoh itu masing-masing gitu. Itu penokohannya. Baru kemudian latarnya. Latar itu berarti waktu, tempat, dan suasana di mana peristiwanya terjadi dalam cerita itu, kapan cerita itu terjadi, kemudian
suasananya seperti apa cerita itu, apakah menegangkan, menyeramkan. Jangan lupa kasih contohnya, kalau menegangkan itu dari kalimat yang mana, jadi diambil dari cerpennya itu gitu. Kemudian amanat minimal 3, kamu kemukakan amanatnya minimal 3. Amanat yang pertama apa, amanat yang kedua apa, amanat yang ketiga apa, yang terakhir sudut pandang itu berarti pengarang berada dalam sudut pandang orang keberapa, apakah orang pertama ataukah orang ketiga, kamu tentukan ya. Ibu ingin tahu kamu paham atau enggak sudut pandang dalam cerpen kamu itu. Terus yang terakhir gaya bahasa, bagaimana cara penyampaian bahasanya, apakah menurut kamu sulit, apakah bahasanya terlalu tinggi, apakah bahasanya menggunakan ilmiah atau enak dibacanya ya. Tolong dikerjakan, ibu tunggu dikumpulkan paling lambat hari Jumat di meja ibu. Mudah-mudahan habis duhur, ditunggu sampai pukul 2 hari Selasa hari ini ya, ditunggu ibu sampai pukul 2 di sekolah, atau paling lambat hari Jumat ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesulitan silahkan tanya di grup ya, di WA grup pertanyaannya, jangan japri, biar pertanyaannya berguna untuk yang lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.